Alhamdulillah الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali dengan ayat-ayatnya, dengan suratnya yang dikirim kepada kita. Kemudian semua ini menjadi wasilah bagi kita. Yang pertama, husnul khatimah. Yang kedua, peroleh keberkahan dan keridhaan. Ini yang kelima ini Pak Jamal. Iya, poin kelima dari. Oh iya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Summa idza daqal amru bihim yalja'una adatan ila tahdid wal wa'id imma bitardi wal ib'ad minal balad wa imma bil qatli awir rajmi bil hijarah. Kemudian idza daqal amru, apabila terhimpit, toko sempit, amru urusan, apabila mereka terhimpit urusan, yalja'una adatan ila tahdid. Yalja'una berlindung biasanya ila tahdid wal wa'id, pada ancaman. Dan nyambung sampai di sini. Nah, pokoknya ada dua orang berseteru, si A dan si B. Si B terdesak, maka ngancem. Penduduk Antioquia terdesak. Udah nggak main rasio lagi. Ngancem ke tahdid. Lanar juman nakum, kan kami rajam. Gitu. Apa ancamannya? Imma bitordi wal ib'ad minal balad. Bisa jadi ancamannya tordi mengusir, wal ib'ad menjauhi, yang ngusir juga dari negeri. Tuh, si Habib An-Najjar dia diancam, diusir. Wa imma bil qatli awir rajmi bil hijarah. Lanarjumannakum. Ancaman yang kedua dibunuh atau dirajam. Qala al-Farra fi qawlihi, oh iya, lanarjumannakum. Menurut Imam Farra dalam ayatnya yang berbunyi lanarjumannakum wa amatan ma fil Qur'ani minar rajmi maknahu al-qatl. Lanarjumannakum yang ada dalam Al-Quran menurut Al-Farra artinya bunuh. Wakala Qatadah, Imam Qatadah berkata, huwa ala babihi minar rajmi bil hijarah. Membunuh dimaksud tak lain adalah dengan merajam pakai batu. Wakilah, ada juga pendapat lanastumannakum, satama menghina, mencela, mencaci. Iya. Wa amma qauluhu ta'ala wala yamassannakum min 'adzabun alim fa huwa immal qatlu ayr rajmu bil hijarah al mutaqaddim wa imma at-ta'zimul mu'lim qabla al qatli kasalkhi wal qat'i was sulbi
Iya. Adapun firman-Nya yang berbunyi wala yamassannakum min adzabun alim. Kalian akan disentuh oleh azab yang pedih. Maksudnya bisa jadi bunuh. Artinya dirajam dengan batu seperti terdahulu. Bisa juga maksudnya ta'zib, diazab, disiksa dengan siksaan pedih. Kapan? Sebelum dibunuh. Itu peristiwa kilometer 50, nggak langsung dibunuh. Ya, kesian, mengerikan. Ya, disetrum, macam-macam. Jadi di sini juga begitu. Azab, diazab sebelum dibunuh. Kasalhi. Salhi itu dikuliti. Ya sama persis, di kilometer dikuliti, disetrika, kuliti. Wal qat'i, potong, mutilasi. Usulbi disalib. Nomor 6. Inna syu'mal hakiki min ahlil qaryah wa huwa syirku wal kufru wa takzibur rusul. Syu'ma artinya pesimisme yang sebenarnya. Pesimisme bisa menerima ajakan guru yang dikirim oleh Nabi Isa, yaitu untuk iman. Mereka pesimis. Nah, di sini lagi diceritain. Yang membuat mereka pesimis menerima dakwah adalah asyirku, kemusyrikan. Kemusyrikannya udah mendarah daging, kekufuran. Bahkan pendustaan terhadap Rasul udah mendarah daging. Pesimis. Walaysa huwa min syu'mil mursalin. Pesimisnya bukan karena ada di pihak para Rasul. Rasul maksudnya bukan Nabi, yaitu guru yang dikirim oleh Nabi Isa. Wala bisa babi tazkirihim wa wa'zihim. Pesimisnya juga bukan karena mereka diingatkan atau dinasehati. Kan ada orang semakin dinasehati, diingatkan, semakin kesel. Ya. Wa innama bisa babi israfihim fil kufri. Akan tapi yang membuat mereka pesimis untuk menerima kebenaran karena keterlaluan mereka di dalam kekufuran. Sama kita analogikan dengan kondisi kebangsaan sekarang. Tuh, terlalu. Nggak ada yang bukan terlalu. Watajawuzihimul had. Nah, ini juga persis. Melampaui batas. Jadi konstitusi dilabrak. Kan melampaui batas. Dia mengatur sendiri seenaknya. Itu jadi dia sendiri yang pesimis. Wal musyrik yujawizul hadda. Di mana-mana orang musyrik itu identik dengan melampaui batas. Musyrik kan menduakan Tuhan. Kalau yang standar menganggap ada sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah. Nah, kalau musyrik yang udah melampaui batas, justru dia menganggap dirinya Tuhan. Itu yujawi wal musyrik yujawizul hadda. Jadi kalau yang menyembah berhala terus itu mas standar.
Tapi musyrik yang udah keterlaluan, yujawizul hadda, lampaui batas. Batas yang standar, yaitu dirinya, Tuhan. Dia merasa Tuhan, maka apa saja dilakukan, dan kelakuannya yang salah itu dia udah sadar itu salah dan tahu. Maka sebelumnya udah diprotek. Semua lembaga, institusi yang akan menggugatnya udah diprotek. Gitu kurang lebih. Kan melampaui batas. 7. Layak dumul haqqu fi kulli zaman ansoron lahu. Kebenaran di mana saja, kapan saja, tak pernah tidak ada penolongnya. Ya, pasti ada penolong. Wa in kanu qillah, meskipun mereka yang nolong sedikit. Wa kana ahlul batilah kasrah. Persis sekarang. Yang batil banyak. Ya, banyak. Naganya ada 9. Ya, gitu kurang lebih. Kita nggak punya satupun naganya, gitu. Faqad qayyadallahu mu'minan min ahlil qaryah ja'a ya'du musri'an lamma sami'a bi khabarir rusul. Apa qayyad? Qayyada sebentar ya Pak Jamal ini. Qayyada. Ya, kalau qayyada mah iya. Hmm, qayyada. Mentakdirkan. Apa? Mentakdirkan. Memberikan di sini nih. Takkid kayak oh ya, mentakdirkan. Faqad qayyadallahu mu'minan min ahlil qaryah ja'a ya'du musri'an. Allah mentakdirkan orang-orang yang beriman kepada guru yang dikirim ke penduduk kampung Antioquia. Apa takdirnya? Ja'a ya'du. Datang bergegas ketika mendengar berita Rasul. Wa naqasha qaumahu. Dan naqasha berdiskusi, mendebat kaumnya. Wa raghabahum, mendorong mereka. Wa arhabahum, nakut-nakuti mereka. Nakut-nakuti dalam artian positif. Wa da'ahum ila tauhidillah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Wa tibai rusul, mengikuti para guru. Wa tarki ibadatil asnam, untuk meninggalkan menyembah berhala. Fa innar rusula ala haq wa huda wa hudan, ala haqqin wa hudan. Sungguhnya para guru yang diutus Nabi Isa itu berada dalam kebenaran dan petunjuk. Layat lubuna malan, tidak meminta uang, alal tabligh risalah, dalam menyampaikan risalah. Wahada dalil ikhlasihim, ini bukti keikhlasan mereka. Wa adamit tihamihim bima roba, bukan makroba, bima rib duniawi, dan menunjukkan tidak adanya tuduhan mereka
mereka penduduk Antokia, bahwa para rasul itu dituduh mencari keuntungan duniawi. Wal khaliq huwal ahaq bil ibadah. Di antara debat atau bujukan mereka ini, pencipta itu lebih berhak diibadahi, wa huwa alladzi ilaihil marja' wal ma'ab. Dialah sebagai tempat kembali. Fayuhasibul khalaiqa, maka dia akan menghisab para makhluk ala maqaddamu min khairin aw syarr, semua perbuatan yang mereka lakukan, baik atau buruk. Ini di antara bentuk pertolongan. Jadi ada di antara penduduk Antokia yang mengikuti guru Rasul tadi, dia membantu, membujuk, mendorong warganya yang lain, gitu kurang lebih. Ammal asnam fala tajlibu naf'an wala tadfa'u dharran. Adapun berhala tak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya. Wala tunqidu ahadan mimma alam alama kali ini. Bihi minal bal. Alam. Makanya tidaknya itu harusnya di lam, wazan fa'ala. Itu maksudnya. Kalau alam mah nggak ada pola fi'il. Fa'ala nggak ada. Yang ada fa'ala itu. Latun kitu ahadan, asnam tak mampu menyelamatkan seseorang dari alamma. Alamma apa ya, fa'ala ya. Alamma bihi minal bala. Udah yang dia rasakan aja. Berhala tak mampu menyelamatkan seseorang dari kepedihan, gitu. Alim. Dari kepedihan, bencana, derita. Paman abadaha ba'da idin fahuwa fi khusranin zahir. Barang siapa yang tetap beribadah kepada berhala setelah itu, setelah udah diajak oleh si guru, fahuwa fi khusranin zahir. Mereka berada dalam kerugian yang nyata. Kedelapan, summa sarraha mu'min al-qaryah, minul qaryah, orang yang beriman dari penduduk Antokia tadi, mukhatiban ar-rusul, berbicara kepada para guru, bi'annahu mu'min billahi rabbihim, bahwa dia beriman kepada Allah Tuhan mereka. Fal yashhadu lahu bil iman. Oleh karena itu bersaksilah, yaitu dengan beriman. Ke-9, laqad kana jazaa'uhul murtaqib minal qaumi bisababi tasallubihi fid din wa tasaddudihi fi izharil haq al-qatlu awil maut apa itu? Az-zu'am ya. Balasannya yang diakibatkan atau yang dilakukan oleh kaum, apa ini sebentar. Laqad kana jazaa'uhul
Murtakob kali ya. Dari kata rokib yang dapat dideteksi balasannya, yang dapat dideteksi dari kaum penduduk kampung maksudnya. Bisa babi tasollubihi fiddin, akibat keras dalam beragama, wa tasyaddudihi fi izharil haq, sama keras dalam memenangkan kebenaran adalah al-qatlu, bunuh, awil maut, atau kematian, az-zu'am. Saya cari dulu Pak Jamal, az-zu'am apa itu ya? Az-zu'am ya. Nah, ini pasti nggak ada. Oh, al-maut. Oh, az-zu'am. Kematian yang cepat, ajil. Wa amma jazauhu minallah fa huwa takrim fi jinanil khuldi. Nah, yang ke-9 surat ayat yang dibaca tadi memberi informasi bahwa balasan yang didapat oleh orang yang mendakwakan kebenaran, balasan dari mana? Dari kaum, dari objek dakwah, ya. Objek dakwahnya penduduk Antioquia yang mengingkari, yang kufur. Nah, maka pelaku dakwah atau dai yang ditolak itu akan mendapatkan balasan dari penduduk kaum. Apa balasannya? Bisa babi tasollubi fiddin wa tasyaddudi fidhar, yaitu al-qatlu, dibunuh, awil maut, atau mati, az-zu'am yang ajil, cepat. Amma jazauhu minallah, adapun para dai yang menegakkan kebenaran, dia mendapatkan balasan dari Allah, yaitu at-takrim, kemuliaan. Ya, di mana kemuliaan? Fi jinanil khuldi, di surga yang kekal. Iya, udah nyambung sama ayatnya. Apa ayatnya itu? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ada dua pihak dalam konteks cerita Habib An-Najjar. Pihak Habib An-Najjar, para guru dan orang-orang yang beriman. Pihak yang kedua yaitu penduduk Antioquia yang mengingkari dakwah, kafir. Maka dua-duanya akan mendapatkan balasan. Tapi pihak mukmin dan Habib An-Najjar serta para rasul, balasannya adalah ya dibunuh. Balasan di dunia oleh para penduduk tadi. Persis sunnatullah kayak begitu. Dulu sekarang juga begitu. Sementara balasan dari Allah, mereka akan mendapatkan surga. Itu saja informasinya itu. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Ke-10. Birrahmi min hadzal idza wa ta'zib. Ahabba hadzal mu'min. Meskipun derita dan azab
yang diterima oleh para pendakwah kebenaran. Kenapa? Ahabba hadzal mukmin. Itu lebih dicintai oleh orang mukmin. Kasya'ni kulli mukmin. Itu merupakan keadaan batin orang-orang yang benar-benar beriman. Mukmin itu orang sempurna imannya. Ayyubadira qaumahu ilal iman bimisli ma amana bihi. Apa yang lebih dicintainya betapapun dia disiksa, diazab, yaitu agar kaumnya segera beriman seperti dia beriman. Liyahdu bima hadza bihi minan na'imi wan najat. Agar mereka kaumnya yang objek dakwahnya itu mendapatkan apa yang didapatkan oleh si dai berupa kenikmatan dan keselamatan. Itu dia pada ayatnya. Ya laita qaumi ya'lamun. Tuh, itu lebih dicintai walaupun dia harus disiksa. Kalau Ibnu Abbas nasaha qaumahu hayyan wa mayyitan. Wah. Menurut Ibnu Abbas, dia Habib An-Nazar menasehati kaumnya baik saat masih hidup dia berdakwah. Emang benar. Wa mayyitan, dan sudah mati, maksudnya sampai akan mati sekarang. Wakala Ibnu Abi Laila, menurut Abu Laila, Subakul umam salasah, lam yakfuru billah tarfata ain. Subak dari kata musabakoh. Orang terdepan di umat ini, gitu maksudnya. Subakul umam. Ada 3. Lam yakfuru billahi tarfata ain. Sekejap pun dalam hidupnya tak pernah dia ingkar kepada Allah. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Wa huwa afdaluhum. Pertama Ali bin Abi Thalib. Itu nomor wahidnya. Wa mu'minu ali Fir'aun. Orang-orang yang beriman di kalangan tentara Fir'aun. Al keluarga. Bisa keluarga dimaksud ya istrinya. Istrinya Fir'aun siapa? Hah? Asia. Asia. Saya kira Roisa. Asia. Fir'aun. Gusti Allah. Nah, itu termasuk ya. Subakul umam. Wasahibu Yasin. Nah, ini dia. Diberi gelar Sahibu Yasin, yaitu Habib An-Najjar. Fahumus siddiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Wa qad dzakarahu Zamakhsyari marfu'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan, dikutip oleh Imam Zamakhsyari dalam bukunya. Ini kategorinya hadis marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Subak umam salasa, Ali bin Abi Thalib, terus orang-orang beriman di sekitar Fir'aun, ya. Ini siapa ini? Pak Jamal. Pak Edi nggak ada ya. Kalau di sekitar Istana Jakarta kira-kira siapa ini? Hah? Tom Lembong kali. Tom Lembong kali ini. Tuh. Iya, nomor 11. Qala al-Qurtubi wa fi hadhil ayah tambihun azim. Imam Qurtubi
berkata, dalam ayat ini ada peringatan keras, besar. Wadalalah ala wujubi, dan bukti, petunjuk, dalalah. Wajib. Coba diangkat dikit. Ala wujubi kazmil ghaiz. Ini menunjukkan atau petunjuk wajib kazmi, menahan, ghaiz, marah. Lagi dakwah nahan marah, ya, nahan marah. Wal hilmi an ahlil jahli. Hilm juga menahan ya, menahan emosi terhadap ahli, orang tak tahu. Wat tarauf alaman adkhala nafsahu, tarauf sayang kepada orang yang memasukkan dirinya fi ghimaril asror, di dalam kancah kejahatan, wa ahlil bagyi, dan kezaliman, wa tasammur fi takhlisihi, tasammur menyingsingkan lengan baju dalam ikhlas mengajak mereka, wa talattuf fi iqtidaihi, lemah lembut, talatuf, susah Indonesianya ini, falyatalattaf, menyelinap, dalam konteks surat Kahfi, falyatalattaf, menyelinap. Fiftidaihi, iftida menjadi tebusan, artinya pasang badan. Kalau ada siksa udah siap. Tuh. Tetapi tetap waspada dan menyelinap. Menyelinap artinya kalau bisa menghindar, menghindar. Kalau enggak ya udah. Wal istighal bidzalika, dan konsentrasi. Istighal maksudnya sibuk-sibuk. Konsentrasi terhadap yang demikian itu anis syamatah wa du'a alaihi. Konsentrasi, istighal untuk tidak syamatah, mencela dan nyumpain. Berat ya. Ala tara kaifa tamannal khair liqit latihi. Bukankah engkau juga merasakan, melihat bagaimana dia khususnya Habib An-Najjar, tamanna, berharap kebaikan di balik pembunuhannya. Kalau dia mau dibunuh, tapi tetap masih berharap kebaikan. Sampai-sampai mudah-mudahan kalau memang dibunuh, itu juga punya nilai baik buat dirinya. Wal baghin lahu al-ghawail. Baghin sama berharap. Bago, ibtago, berharap atau mencari. Ya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah. Al-ghawail, coba lihat Pak Jamal. Gol. Nih, gol ya. Ghawail jamaknya. Bencana. Malapetaka bencana. Apa? Bencana. Oh iya, bencana ini kejahatan, kerusakan memang. Ya. Saya ulangi dari ala tara kaifa tamannal khair liqatlihi. Bukankah engkau melihat, menyaksikan dalam ayat bagaimana dia berharap kebaikan di balik pembunuhannya.
Wal baghina lahu al-ghawail. Nah, kemana ini? Wal baghina lahu al-ghawail wahum kafarah abadah asnam. Wahum kafaratun abadatun asnam. Abadatu asnamin. Oh iya iya. Padahal mereka mencari buat si Habib An-Najjar al-ghawail, kejahatan, keburukan. Artinya berupaya. Dan mereka itu adalah sangat kafir, penyembah berhala. Jadi pelajaran penting yang diambil dari ayat yang sedang ditafsirkan menurut Imam Qurtubi, ini adalah peringatan besar. Yang kedua, wajib menjaga marah, menahan, ya, helm menahan, maksudnya sabar. Terus tetap sayang ketika siapa saja masuk ke dalam kancah kejahatan dan kelompok ahlul baghi, gerombolan itu. Tasyamur fitaklisihi. Tasyamur tadinya kan menyingsingkan lengan baju. Maksudnya siap-siap ikhlas. Iya, siap-siap ikhlas. Namun pada saat yang sama juga ya waspada, menyelinap, lemah lembut, talatuf, fiftidaihi, dalam konteks menjadikan diri ini sebagai tebusan, iftida. Al-istighal bidzalika anis samatah. Dan harus siap juga bersibuk-sibuk dari celaan dan sumpahan. Harus siap menerima cacian gitu kurang lebih. Bukankah engkau melihat bagaimana dia berharap kebaikan di balik pembunuhannya? Sudah dibunuh, mau sakaratul maut, dia masih tetap berharap baik. Itu yang ayatnya berbunyi, ya laita qaumi ya'lamun gitu. Wal baghina lahu al-ghawail. Ya, mereka padahal berharap keras untuk berjuang untuk menimpakan kejahatan kepada Habib An-Najjar. Dan memang mereka itu adalah doa kafir. Kafirnya ekstrim, keras, penyembah berhala lagi. Tamal juz'us sani wal ishrin walillahil hamd. Selesai juz 22. Ini maksudnya juz 22 Yasin ya. Terusnya bagaimana? Oh, sampai sini dulu. Nah, sebelum kita lanjut Iya, dari berikutnya, barangkali ya, kita buka. tanya silakan. Jawab. Silakan bagi Ibu dan Bapak yang ingin menanggapi atau menambahkan atau bertanya. Sebelum kita masuk ke juz ke 23. Baik. Tidak ada ya. Tidak ada. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini. Lanjut ke ayat 28 sampai dengan ayat 32. 32 ya. Kelompok ayat 28 sampai 32 diberi tema oleh si mufasir,
Temanya tatimmatu qissati ashabil qaryah. Akhir kisah penduduk kampung, penduduk Antioquia. Apa saja? Ta'zib, mukadzibir rusul, yaitu siksa orang-orang yang mendustakan para rasul. Rasul maksudnya guru di sini. Ya, kirim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi min jundim minas sama' wa ma kunna munzilin. Tentara, ada ma, ada min. Jadi ngartikannya dari min. Tentara dari langit yang kami turunkan ala qaumihi, kepada kaumnya setelah terjadi pendustaan. Saya ulangi. Wa ma anzalna ala qaumihi min jundim min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Padahal kami tidak menurunkan. Paham? Jadi kalau ada azab turun, itu ada kesan kejam. Kami enggak kejam, dia turun sendiri. Turun sendiri maksudnya begitu kentalnya sunnatullah. Kalau kufur ya diazab, pasti. Pastian. In kanat illa sayhata wahidah. Semua itu hanya terjadi dengan satu teriakan. Faidahum khamidun. Maka kemudian mereka menggelepar. Ya hasratan alal ibad. Betapa ruginya orang-orang itu. Mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap rasul datang selalu diejek. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat? Kam khobariyah, berapa banyak kami binasakan sebelum mereka. Minal qurun, beberapa abad yang lalu. Annahum ilaihim la yarji'un. Dan mereka itu tidak kembali lagi. Tidak kembali hidup. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhtarun. In kullun, tidaklah semua itu, kullun jami' itu semuanya, tidak dikumpulkan. Jami' semuanya, muhtarun dihadirkan, dikumpulkan. Iya. Kita lihat tafsirnya. Al-qiraat lamma jami' quri'ah. Yang pertama lamma jami' wa hiya qiraat Ibni Amir wa Asim wa Hamzah. Jadi Ibnu Amir, Asim sama Hamzah bacanya lamma. Pada umumnya kita baca in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Yang kedua qiraat sab'ah sisanya nggak pakai syiddah, lama. Jadi in kullul lama jami' in kullul lama jami' nggak pakai lama. Yang kedua. Berikutnya Pak Jamal.
Oh, itu saja terkait dengan qiraat. Sekarang i'rab. Wa ma kunna munzilin. Wa ma imma zaidah wa imma ismun ma'tufun ala jundin. Ma ada kalanya zaidah. Jadi tadi wa ma kunna munzilin, manya zaidah ketika dimaknai wa kunna, manya hilang karena itu zaidah dalam aspek makna, ya. Ya hasratan nida musyabih lil mudhaf. Nida dinasobkan fathah karena statusnya musyabih lil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf. Jadinya nasob gitu. Kalau mufrad ya Muhammadu, ya ayyuhan nasu, ya. Tapi kalau diidofatkan ya ma'syaro al jinni, ya ma'syaro al jinni, ada karena dia mudhof. Nah, ini kategorinya menyerupai mudhof, ya. Ada mudhof yang enggak disebut, dibuang, namanya menyerupai, maka hasrotan dibacanya. Contoh, ya khairan min zaid, tuh ya khairan, tadinya ya khaira zaidin. Ya sa'iran ila syam, tusabih bil mudhaf, wahai orang yang berjalan menuju Syria. Wanida misli hadhil asya, nida seperti ini, allati la ta'qil, yaitu nida yang tak berakal. Kenapa? Tambih lil mukhatab, peringatan bagi orang yang diajak sebagai objek dakwah. Karena hu yaqulu lahum, seolah dia berkata, si Habib An-Najjar berkata pada mereka, tahassaru ala haza, merasa rugilah tuh kalian dengan wad'ul hasarah, wadda'u bukan wad'u, wadda'ul hasarah, tinggalkanlah kerugian, waqululaha, dan bilang kepadanya, kepada kerugian, uhduri fahaza waktu, waqululaha, bilanglah kepada kerugian, uhduri, datanglah, fahaza waktu, ini waktumu. Apa maksudnya? Iya. Ya harus paham. Ya hasrotan, rugilah. Maka ketika kita membaca ya hasrotan, udah cepetan. Buktikan kerugiannya. Itu namanya fahaza waktu. Kam ahlakna, kam ismun lil adad fi maudhi'i nasbin. Kam, ini namanya khobariyah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Ahlakna, kami binasakan. Wa annahum ilai, ya, oh itu bi ahlakna. Jadi nasab, dia jadi maf'ul kam itu, maf'ul dari ahlakna. Wa annahum ilaihim fi maudhi'in nasbin alal badal min kam. Annahum itu jumlah isim, anna sama isimnya sama khobarnya fi mahalli nasbin jadi badal. Badal dari mana? Dari kam. Kam itu kan nasab karena jadi maf'ul. Jadi dia annahum ilaihim nasab. Wa kam wa ma ba'daha minal jumlati fi maudhi'in nasbin biyarau. Alam yarau kam ahlakna qablahum, dan seterusnya itu nasab dari yarau. Wa annahum maf'ul li fi'lin muqaddar. Annahum maf'ul dari fi'il yang ditakdirkan. Ai hakamna au qadaina annahum la yarji'un.
Ya. Wa in kullul lamma, ini nih yang penting. In mukhaffafah minas saqilah. Tadinya wa inna. Terus ditakhfif. Sidahnya dibuang jadi in. Oke. Kullul lamma. Lamma khufifat batala amaluha linaksiha. Maka batalnya amal. Amalnya batal. Ya. Kalau ada inna kulla, terus ditakfif jadi in, maka nggak ada amalnya karena nggak ada inna. Ya, berikutnya Wak Jamal. An musyabahatil fi'li. Ya, inna itu termasuk asbahul fi'li. Fartafa'a ma ba'daha bil ibtida. Maka yang sesudahnya dirofakkan karena ibtida. Jadi in nggak beramal, kullu jadi mubtada. Walamma jami khobaruhu. In kullul lamma jami jadi khobar kullu. Wa ma zaidah wa takdiruhu li jami. Wa udkhilatil lam fi khobariha, khobar dimasukkan lam itu ada li jami. Li tafarruqi bainaha wa baina inna allati bimakna ma. Karena dipisah antara lam dengan in, di mana in maknanya ma, tidak. Waman qara'a lamma jami'u bit tasydid fa maknahu illa. Ini maknanya illa. In kullul lamma. Jadi in kullul illa. Iya. Wa in bimakna ma. Innya nafi. Wa takdiruhu ma kullun illa jami'. Fa yakunu kullun marfu'an bil ibtida'. Wa jami' khobaruhu. Wa muhdharun khobar tsani. Ya, balaghahnya nanti di anu lagi semua. Diulang. Ustaz, boleh tanya dulu nggak? Oh, boleh. Itu kalau yang zaidah itu fungsinya apa ya Ustaz ya? Fungsinya ya. Iya, Fungsinya jadi bagus. jadi cuma jadi bagus aja Ustaz. Bagus. Oh, Kasih contoh. ah, Ma ah, apabila didahului iza, iya. itu pasti zaidah di antara cirinya. Terus habis iza dipakein ma, itu jadi bagus. Iza ma. Iza majita ila. Ma-nya bukan nafi. Iza majita ila baiti uhdika syai'an. Kalau engkau datang ke rumahku, saya kasih hadiah. Iza ma. Nah, itu diantaranya. Zaidah. Iya. Gini Ustaz, waktu kemarin tuh Hmm. saya mungkin apa ya, pendengaran saya kurang konsentrasi apa gimana Ustaz? Hmm. Ada yang nerangin di ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu alazina itu zaidah katanya Ustaz. Loh. Enggak ada itu. Apa pendengaran saya yang kurang kok begini. Ya ayyuha alazina, alnya itu Ustaz ya. Alnya itu katanya zaidah alnya. Bukan Loh. Itu mah asli al-lazi kan. Jamaknya alazi. al-lazina. Alazi itu kan ini saja mausul ya Ustaz. Benar. Iya. Coba kalau dibuang alnya, dianggap zaidah gimana jadinya Iya. bacanya zina. Akhirnya zina. Oh. Nah, Mungkin pendengaran saya kali yang salah Ustaz. Tapi saya pikir-pikir loh. Alazi, alnya zaidah gitu.
Tapi kan jadi Ya. fungsi zaidah tuh seperti apa Ya, gitu. jadi saya khawatir bukan salah dengarnya karena memang Hmm. al ada yang zaidah. Hmm. Mana Ada contohnya? al-zaidah. Abbas. Abbas itu selalu pakai al. Abbas Hmm. itu udah ma'rifah, Ya, gitu. ya. Al Abbas. Nah, itu Alnya ini. iya. Ada lagi Zaid. Zaid pakai al apa enggak? Zaid. Zaid. Enggak. Pakai nggak pakai. Enggak pakai. Kan Hmm. itu dia udah ma'rifah. Tapi kalau dimusannakan ada 2 Zaid itu harus pakai al. Hmm. Itu namanya zaidah. Tapi Hmm. ada maknanya. Maknanya apa? Ta'rif. Zaid ma'rifah. Kalau sendiri. Hmm. Kalau ada 2 mah jadi nakirah. Hmm. Maka mengembalikan kepada asal ma'rifah, tambahin al. Iya, bagus. Ya, Ibu banyak ya, banget makasih. ngajinya, jadi bingung. Iya, Bu, terus. Ya, Ya. makasih Ustaz. Ya, al-balaghah Pak Jamal. Nah, ini baru kita balagu nih. Kalau mau balagu di sini, Bu. Jangan takut. Fil ayatil mutaqaddimah min matla'is surah ila huna yujadu fiha ma yusamma bimura'atil fawasil. Ayat terdahulu mulai dari awal sampai sekarang diketemukan apa yang namanya mura'atul fawasil. Mura'atun menjaga, memelihara. Fawasil akhir. Fasilah akhir. Alladzi yazidu fi rawatil bayan al-Qur'ani. Di mana hal itu menambah rawah keindahan. Keindahan apa? Bayan Qur'ani. Wa yu'athiru fi sam'it tali wal mustami. Berikutnya memberi pengaruh ya kepada orang yang mendengar. Kayak begini komentar balaghahnya Dr. Wahbah Zuhaili. Mulai dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu akhirnya tuh. Ya. Akhirnya itu yang namanya fawasil. Itu serupa. Walaupun ada yang serupanya 50%. Tetapi iramanya terus. Nah, itu menjaga siratim mustaqim, mursalin, wal Qur'anil Hakim. Itu namanya mura'atil fawasil. Iya. Al-mufradat al-lughawiyah. Ini ayat 27. Wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi ay lam nunzil ala qaumi Habibin Najjar mim ba'di, coba dinaikin dikit. Mim ba'di qatlihim lahu. Oh, itu. Jadi paham kita nih. Wa ma anzalna ala qaumihi, kami tidak menurunkan, tidak mengirim kepada kaumnya, ngirim guru lagi setelah Habib An-Najjar. Artinya kami tak menurunkan kepada kaum Antokiyah Habib An-Najjar mimba di qatlihim, setelah dibunuh. Kagak dikirim lagi tuh guru. Min jundim minas sama al jundu al askar, tentara. Wal muradu huna al malaikah li ihlakihim wal intiqami minhum, untuk menghancurkan mereka dan dendam kepada mereka. Kami nggak kirim lagi. Wa ma kunna munzilin malaikah. Kami tidak menurunkan malaikat liihlaki ahad, untuk membunuh, membinasakan siapapun.
Jadi setelah peristiwa An-Najjar yang dibunuh, Allah nggak menurunkan azab lagi, menurunkan malaikat untuk menghancurkan mereka. Li'ihlaki ahadin lisabaki qada'ina wa qadarina wa qadrina bi anna ihlakahum bisayhah. Oh, iya. Karena ketetapan kami dan takdir kami sudah lewat lisabak bi anna ihlakahum bisayhah, bahwa membinasakan mereka itu dengan teriakan. Jadi nggak dikirim malaikat. Malaikat kan banyak bentuknya. Ada burung ababil tuh malaikat. Ada kuman tuh malaikat. Ada kutu. Ada macam-macam. Setelah Habib An-Najjar ini tidak lagi dikirim kayak begitu. Tapi dikirimnya bagaimana? Bisoyha. Soyha teriakan. Labi inzalil jundi. Tidak menurunkan tentara. Wahadalid dalalah. Ini untuk menunjukkan ala anna inzalal junud. Sesungguhnya menurunkan tentara itu min azaimil umur. Termasuk perkara besar. Jadi tadi perkaranya dia penduduk Antokia itu tidak tergolong besar. Maka dikirim teriakan. Teriakan itu sebenarnya besar. Teriakan memekakkan telinga. Wa huwa tahqir li sya'nihim. Dan kayak begitu dilakukan oleh Allah, itu adalah bentuk hinaan terhadap mereka. Bayang, lah nggak usah dikirim Densus itu mah. Dikirim Babinsa aja. Gitu kurang lebih, kan menghina itu. Bal ahlaknahum bisayhah wahidah. Tapi kami hancurkan. Hancurkan juga. Dengan apa? Soyhah. Soyhah teriakan. Satu teriakan. Ya. Ini dia. In kanat illa soyhatan wahidah. Akan tapi itu adalah teriakan. Satu teriakan. Ai makanat uqubatuhum illa an sohabihim Jibril. Ya, siksa terhadap mereka hanya teriakan Jibril. Fa'ahlakahum. Hancur mereka. Faidahum khamidun sakitun. Hamidun mayitun. Tiba-tiba mereka beku, kaku, diem aja. Hamidun, hancur, mayitun. Apa namanya? Hamidun binasa maksudnya. Mayitun, mati. La yasma'u lahum his. Tidak didengar gerak. Karromadil khomid. Bagaikan abu, romad, pasir boleh. Khomid yang diam aja. Fal khumud intifa'un nar. Sementara khumud itu padamnya api. Habis nabunin. Api unggun. Kalau lagi menyala ada gerak. Bahkan ada bunyi pretek. Ntar kalau udah mati diam. Itu namanya khumud. Ya. Wal maksudu bihi huna al maut. Maksudnya adalah mati. Daripada nggak gerak. Dengar suara. Memekakkan telinga. Ya itu namanya kiamat. Ya. Dan itu lebih ringan. Ketimbang diturunkan tentara. Berupa malaikat. Malaikatnya berupa burung. Malaikat berupa batu. Malaikat berupa kutu. Berupa jangkrik. Belalang. Dan lain-lain. Ya berikutnya Pak Jamal. Ya hasratan alal ibad. Al-hasrah al-gham ala mafat. Menyesal. Menyesal, gham, sedih. Terhadap apa yang telah hilang. Hilang. Dalam hidup ada kehilangan sesuatu yang dicinta. Menyesal.
sedih. Wan nadam, menyesal. Wal ibad haula, maksudnya ibad mereka. Dan yang serupa dengan mereka, yaitu di zaman kita sekarang. Mimman kadzabar rusul. Siapa yang sedih? Orang-orang yang mendustakan Rasul. Rasul dalam konteks sekarang bukan hanya sosok, tapi dalam bentuk ada surat, ada teguran, ya, ada demo, itu Rasul. Wanida al-hasrah majaz. Dan panggilan terhadap kesedihan itu majaz. Ya hasratan. Kan ya nida, hasrah munada, itu majaz. Ai haza awanuka fahduri. Tuh, seolah-olah kalau dimaknai benar, itu kesedihan dipanggil. Datang, ini waktunya sedih. Kita juga suka begitu. Ketika bukan sedih dipanggil, malah mati dipanggil. Wahai mati, datanglah. Tuh dipanggil. Yang ini sedih. Wahai sedih, datanglah. Ma ya'tihim mir rasul illa kanu bihi yastahzi'un. Haza sababul hasrah. Ma ya'tihim, tidak datang seorang rasul pun kecuali selalu mereka ejek. Ini sebenarnya sebab hakiki dari kesedihan. Nanti kalau sudah pelantikan presiden baru, tuh mereka pada sedih. Pada kalap, sedih mah masih positif ya. Kalap, panik. Apa sebabnya? Karena mendustakan kebenaran. Gitu kurang lebih. Mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sebab selalu mereka ejek. Hadza sababul hasrah. Ini dia penyebab kesedihan. Wa huwal istihza al mu'di mu'di ila ihlakihim. Bukan mu'di, mu'addi. Yaitu ejekan yang mengakibatkan kehancuran mereka. Nah, boleh jadi udah mulai terasa dikit-dikit. Kenapa kalau ada sesuatu bacanya Yasin? Tuh. Umpamanya ini dalam konteks sekarang ya. Kita suruh baca Yasin untuk kemenangan. Kan berhadapan dengan musuh. Ini musuhnya. Musuhnya kita doain ya hasratan alal mursalin. Ya hasrah panggil, kehancuran panggil, kebinasaan panggil. Agar menemui mereka. Kenapa? Udah waktunya. Gitu. Itu udah waktunya. Alam yarau. Alam ya'lamu. Ai ahlu Makkah al-qailuna lin nabi. Apakah mereka tidak melihat? Maksudnya penduduk Mekah. Kan emang surat ini diturunkan buat mereka. Termasuk kita. Emang mereka nggak tahu ya? Tuh penduduk Mekah. Yang berkata kepada Nabi, lasta mursala. Engkau bukan Rasul. Wal istifham li takrir. Istifham maksudnya takrir. Takrir statement. Ai i'lamu. Ketahuilah. Kam khabariyah bermakna kasir, banyak sekali. Wal makna inna. Naik sedikit Pak ya, Pak. Inna ahlakna qablahum kasiran. Ketahuilah bahwa banyak sekali umat-umat terdahulu yang kami binasakan sebelum kalian. Minal kurun umam. Kurun sebenarnya abad. Ini namanya majaz mursal, alakonya zamaniyah. Maksudnya umat yang ada di abad itu. Annahum ilaihim la yarji'un. Ay alam yarau kasrata ihlakina min qablihim. Kaunuhum ghairu raji'ina ilaihim ba'da halakihim. Annahum ilaihim la yarji'un. Artinya mereka tahu banyak sekali yang kami binasakan sebelum mereka. Lalu mereka yang dibinasakan itu nggak balik lagi.
Kenapa begitu? Allah bilang karena mereka mengharap balik lagi setelah dihancurkan. Wa dhamir annahum a'id lil muhlakin. Muhlakin ya, ini salah baca, salah makna. Yang dimaksud hum adalah mereka yang dibinasakan. Tuh, dibinasakan oleh Allah, nggak balik lagi. Wa dhamir ilaihim a'id lil mukadzibin. Ilaihim maksudnya him adalah mereka-mereka yang mukadzibin, mendustakan. Afala yang tabiru nabi dalik. Apakah mereka tidak mengambil ibrah, pelajaran? Ada mereka. Iya. Nah, dikit lagi nih. Wa in kullul lamma jami' wa in nafiya bimakna ma. Tidaklah. Lamma bimakna illah. Wa yasihu ja'lu in mukhaffafah minas saqilah. Boleh juga dimaksud in adalah bentuk takhfif dari inna. Walamma bitakhfif, lamma nggak pakai syiddah, walam fariqah, lamnya fariqah, wama mazid, jami majmu'un fil mauqif ba'da ba'sihim. Jadi in kullul lamma, tidaklah semua mereka itu, jami bimakna majmu, dikumpulkan, yaitu setelah dibangkitkan. Ladaina indana, muhdorun dihadirkan, lil hisab, untuk dihisab. Ya, sudah Pak Jamal. Ya, muzohor. Baik. Kalau diputer jamnya. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak dan Ibu. Yang pengen. Tidak ada. Baik, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kita sudah sampai ke ayat. Pak Jamal, Itu. ini ada peserta baru ya? Ya, Pak Ustadz. Oh iya, saya belum menyapa ini. Ya, silakan. Syukur, alhamdulillah ya. Tinggal di mana? Ibu Ini, apa Mbak? Bu, ini sudah adik dari Ibu Roisa, Pak Ustadz ini. Tinggal di mana, Ibu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, semangat ya. Ajak lagi. Terima kasih. Iya, ajak lagi temennya. Iya. Iya, mudah-mudahan ada manfaat. Anak atau adik, Bu? Amin. Kembar. Kembar, Pak. Mirip ya. Iya mirip. Kembar siam. Kembar siam. Kembar nomor 1 sama 9. Ah, iya, Masya Allah. Masya Allah. Iya, silakan Pak Jamal. Kamar mandi. Ini belum ada sempat kirim, Bu. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz dan Ibu semua. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapati menambah Itu Ustaz. kita akhiri kajian ini dengan baca Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran.